Saya berpendapat, dan saya juga cukup diberikan kesempatannya untuk berkomunikasi, berdiskusi, kadang berdebat dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Hubungan mereka ini sangat unik. Mungkin di dunia, saya nggak tahu ada contoh nggak gitu, dua calon presiden yang bertarung kerasnya luar biasa 2014-2019. Kemudian 2019 Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo gabung. Dua kali pilpres yang luar biasa kerasnya. Bahkan diberikan posisi yang sangat strategis, yaitu Menteri Pertahanan, bukan menteri yang tanggung-tanggung, dengan kewenangan yang besar. Kamu juga tahu kan, triumvirat, kalau ada apa-apa dengan presiden ada 3, Menteri Pertahanan, Mendagri, dan Menlu. Ya, ini kompetitornya yang sangat kuat. Dan Pak Jokowi itu cerita, ada ya pendukung dia nggak setuju, ngapain ngajak lawan. Ada juga pendukungnya Pak Prabowo. Pak Prabowo cerita, saya dianggap pengkhianat. Tapi buat bangsa dan negara mereka bisa lakukan itu. Jadi saya pikir itu psikologis loh. Kalau kamu tadi ngomong psikologis, ini sahabat saya Bung Akbar, itu psikologis loh. Ya, baik di pihak Jokowi maupun di pihak Prabowo. Dan mereka bisa lewatin itu dengan sangat baik. Bagaimana 5 tahun tuh teman saya suka panggil bro ketua Dasko di DPR. Apapun kebijakan pemerintah, pemilihan Panglima, pemilihan Kapolri, Gubernur BI, undang-undang, kebijakan, semua Gerindra mendukung. Ditunjukin loh sama Pak Prabowo, dia melalui fraksi Gerindra. Coba jelasin sama saya, satu kebijakan Jokowi yang tidak didukung oleh itu ketua Dasko di DPR, saya rasa nggak ada. Bahkan lebih cepat mendukungnya. Saya tahu dari mana? Dari Pak Jokowi. Itu Pak Dasko bagus tuh, Mas Ara, karena sangat komit apa yang disampaikan Pak Prabowo dijalankan di DPR. Jadi itu satu proses yang unik. Kedua, sesudah itu jadi menteri, ya saya bisa melihat bagaimana hubungannya psikologis. Tadi ngomong soal psikologis, kesantunan Pak Prabowo, ya, komitmen, karakter daripada Pak Prabowo. Karena nggak gampang loh orang yang habis bertarung tiba-tiba iya bilang iya enggak gitu. Dan ini kan udah bukan proses yang tiba-tiba. 5 tahun ini proses yang panjang, bukan tidak ada dinamika, ada COVID, ada juga beberapa waktu ini ada beberapa peristiwa tekanan ekonomi, ada juga krisis Rusia dan juga Ukraina, dan banyak hal juga yang terjadi dinamika ini. Itu kan justru saya bilang, saya beberapa waktu saya diwawancara, kalau ada tekanan misalnya seperti angket ini justru akan membuat hubungan Prabowo dan Jokowi makin dekat. Saya selalu katakan sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dalam politik itu pasti ada masalah, pasti ada yang berbeda. Yang penting jangan perbedaan itu di antara Bapak berdua. Kalaupun ada perbedaan, biarlah itu dari luar. Nah, pada bagian itu bro, makanya saya mau, karena you kan dekat keduanya, apalagi hari-hari ini, bahwa kemudian mereka tampaknya memang semakin solid ya, itu hari ini. Tapi bro, katakanlah untuk yang namanya jabatannya Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Prabowo sebagai capres yang memenangkan pertarungan, ini masih panjang bro, masih banyak yang bisa terjadi. Salah satunya adalah tadi usulan itu. Saya bahkan mendengar ada beberapa suara di internalnya di sekitar Pak Prabowo untuk mengatakan, tolong dong wacana ini atau narasi ini jangan dikembangkan. Artinya saya melihat bahwa ini berisiko kalau diteruskan. Memang ternyata ada yang tidak nyaman dengan itu. Pertanyaannya adalah kalau kemudian ternyata ini bisa menjadi awal dari ketidaknyamanan kedua belah pihak, apa risiko yang kita hadapi? Itu saya sampaikan kita belajar dari Filipina. Saya sampaikan terpisah kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bagaimana di Filipina Duterte mendukung Bongbong. Jadi anaknya Sarah menjadi wakilnya. Ya, kemudian karena Bongbong ingin maju lagi, merubah konstitusi, ya kan, kemudian terjadi perbedaan yang tajam, ya kan begitu. Bongbong di sekitarnya mengatakan yang presiden Bongbong, sementara Duterte, kalau nggak ada Duterte nggak jadi, kan kira-kira gitu. Benar. Saya kasih contoh begitu. Jadi bagaimana nanti inner circle daripada Pak Jokowi dan Pak Prabowo, saya harapkan bukan yang circle yang seperti Bongbong dan yang seperti Duterte. Tapi orang yang senang dengan persatuan, dengan harmonis. Bukan orang yang justru senang kalau pecah. Dan itu dengan pilihan-pilihan orang yang dipilih sendiri oleh Prabowo dan Jokowi. Orang yang membawa aura damai, aura persatuan. Kalau ada perbedaan pendapat, itu pasti wajar. Nggak mungkin sama. Ya kan? Tapi bagaimana caranya menyelesaikannya? Di sini mungkin memberikan saran. Ya kan? Kan jelas presidennya adalah Pak Prabowo. Jelas kita ingin presiden yang bukan presiden boneka, bukan presiden yang petugas partai, presiden yang memang menjadi kepala negara yang benar-benar independen dalam mengambil keputusan. Kan begitu, itu yang kita mau. Pak Prabowo harus begitu. Nah, di mana posisi Pak Jokowi? Pak Jokowi menurut saya boleh dipertimbangkan. Dulu kita ada DPA, bagaimana menjadi DPA, Ketua Dewan Pertimbangan Agung di masa Pak Harto dulu. Ya, menyampaikan pandangan-pandangan. Ya, dengan segudang pengalamannya, dengan hubungan pribadinya, Pak Jokowi pasti bikin Pak Prabowo berhasil. Ya kan, Pak Jokowi orang yang sangat santun kah,
Pak Prabowo juga menurut saya banyak sekali perubahan. Coba kamu lihat metode kampanyenya, berbeda nggak cara kampanye? Orang di sekitarnya, ini kan orang di sekitarnya adalah gabungan antara loyalisnya Prabowo dan loyalisnya Jokowi. Kalau saya kita buka aja bedah, sebagian pendukung Prabowo itu sudah pindah ke Anies. Jelas itu, tahu lah dicek datanya, pasti itu. Sebagian pendukungnya Jokowi mendukung Ganjar, kan gitu. Nah, sekarang bersatu adalah loyalis Jokowi dan Prabowo. Walaupun ada pilihan ke Ganjar, walaupun ada pilihan ke Anies. Nah, kita bersatu yang ada di sini kan. Ya, Pak Dasko, ada Pak Bahlil, ada Pak Erlangga, ada semua kan Pak Pak Erik ya gitu ya, Pak Rosan. Ini kan bersatu. Ini kan pendukungnya yang tadinya pendukungnya Pak Jokowi dan pendukungnya Pak Prabowo bersatu sekarang. Kan gitu. Jadi kalau kamu bilang susah, maaf ya. Tadi saya di awal menyampaikan di mana di dunia ini ada dua pertarungan yang keras pilpres bisa bersatu dan diberikan posisi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ini sebenarnya jadi artinya itu ada suatu sejarah. Betul. Jadi kenapa lagi kita tidak bisa buat sejarah-sejarah lagi untuk kerukunan, untuk perbaikan? Bangsa ini harus optimis dong, Bar. Ya, jangan kita jadi follower. Mesti ada contohnya dulu, mesti ada contohnya. Kita yang buat contoh dalam kebaikan dan kerukunan itu harus dilakukan.